Baru saja kita saksikan bersama pemirsa putusan dari Pleno Gugatan Sistem Pemilu di Mahkamah Konstitusi yang memberikan kesimpulan bahwa sistem pemilu tetap berjalan yaitu sistem proporsional terbuka pada pemilu mendatang di tahun 2024. Sejumlah pertimbangan tadi disampaikan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memulai sidang pada pukul 9.30 pagi tadi dan jika disebutkan kembali beberapa pertimbangannya adalah sistem proporsional terbuka ini sudah sesuai dengan keinginan dari Undang-Undang Dasar 1945. Kami akan coba untuk mendengar lebih lanjut bagaimana respon dari sejumlah pakar maupun dari peneliti pemilu atau Perludem. Kami akan mencoba berkomunikasi dengan Kahfi Adlan Hafiz dari Perludem. Kita akan sapa, selamat siang Mas Kahfi. Mas Kahfi. Ya, halo Mas. Ya, silakan respon Anda terkait dengan putusan MK pada hari ini yang menguatkan putusan kalau kita simak kembali tahun 2008 pilihan konstitusional kembali untuk sistem pemilu dengan proporsional terbuka, Mas Kahfi. Ya, tentu ini satu ini satu persoalan yang memang kalau kita lihat lebih jauh selalu menjadi perdebatan gitu ya antara sistem pemilu terbuka, tertutup gitu ya. Kemudian juga tadi mungkin sudah diulas juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dengan jelas juga meng-quote misalnya risalah pembentukan UUD 1945 di mana ada perdebatan di sana. Nah, di sini kan sebetulnya kita bisa lihat gitu ya bahwa walaupun ada perbedaan pendapat di dalam pembahasan UUD 1945 dalam risalahnya tadi yang seperti kita lihat di dalam putusan tersebut gitu ya, di dalam putusan MK yang sudah dibacakan tadi, kita melihat bahwa ada para pembentuk UUD 1945 itu ya, itu kemudian memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang kemudian nanti akan melanjutkan gitu ya, baik di legislatif, di eksekutif, untuk kemudian membahas lebih jauh bagaimana sistem pemilu yang kemudian relevan di Indonesia. Baik, kalau kita bedah satu-satu pertimbangan Hakim Konstitusi pada hari ini, Mas Kahfi, tadi saya menyimak soal praktik politik uang, money politik, kemudian keterwakilan perempuan, dan juga pragmatisme dari keterwakilan partai politik di DPR. Kita bedah satu-satu terlebih dahulu, Mas Kahfi. Tadi disebutkan oleh Hakim Konstitusi bahwa praktik politik uang sebenarnya ini tidak tergantung terhadap sistem pemilu. Baik itu sistem proporsional terbuka maupun tertutup itu mempunyai peluang untuk melakukan praktik politik uang. Respon Anda untuk money politik ini terlebih dahulu. Ya, tentu kan sebetulnya problemnya ada di dalam konteks pendanaan partai politik, pendanaan kampanye, dan juga lebih jauh lagi. Bukan problemnya itu di sistem pemilu, karena tadi mungkin sudah dijelaskan juga, dan ini sebetulnya juga kami sampaikan di dalam kesimpulan kami, di dalam keterangan kami sebagai pihak terkait gitu ya, di dalam perkara ini, bahwa money politik itu bisa terjadi dalam dua hal. Ada dua jenis gitu. Yang pertama vote buying, yang kedua adalah nomination buying. Nah, vote buying ini mungkin akan kecenderungannya akan terjadi pada sistem pemilu proporsional terbuka gitu ya, karena ada interaksi. Halo, ya. Karena ada interaksi. Halo. Silakan lanjutkan, Mas Kahfi. Oke, ya saya lanjutkan ya. Karena ada interaksi ya antara pemilih dengan caleg yang kemudian berkampanye. Karena memang kecenderungannya di dalam sistem proporsional terbuka itu caleg lah yang kemudian punya beban yang lebih besar gitu ya dalam melakukan kampanye-kampanye politik, dan ini berkebalikan dengan sistem pemilu proporsional tertutup di mana partai politik yang punya beban untuk melakukan kampanye seperti itu. Nah, oleh karenanya memang mungkin di dalam sistem terbuka itu ada vote buying, tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam sistem tertutup itu ada nomination buying. Apalagi kalau kita lihat gitu ya, bahwa nomor urut ini kemudian menjadi sangat penting di dalam sistem tertutup ya, di dalam proporsional tertutup. Sehingga nanti akan ada praktik jual beli suara.
Makanya yang jadi problem sebetulnya untuk menyelesaikan money politik dan juga keterlibatan uang gitu ya di dalam kompetisi politik kita hari-hari ini bukan di dalam sistem pemilunya, tetapi bagaimana misalnya kita audit laporan keuangan partai, apakah itu kita sudah betul-betul serius, atau kemudian kemarin KPU juga mau menghapuskan laporan dana kampanye misalnya. Nah ini kan hal-hal yang sebetulnya akan mengundang kembali, akan memperbesar lagi potensi-potensi money politik seperti itu. Baik, bergeser soal keterwakilan perempuan. Tadi disebutkan oleh Saldi Isra data-data dari tahun 2009, 2014 ada peningkatan signifikasi dari jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Anda meresponnya seperti apa? Apakah keterwakilan perempuan 30% sudah sebenarnya dipenuhi oleh parlemen? Iya, karena kan aturan keterwakilan perempuan yang kemudian bisa dipaksakan yang menjadi aturan itu kan pada tahap pencalonan ya Mas ya. Pada tahap pencalonan yang dimana di dalam tahapan pencalonan itu ada syarat 30% keterwakilan perempuan. Tetapi dalam hal atau dalam konteks keterpilihan ini yang kemudian tidak bisa dilakukan atau dipaksakan gitu ya. Kecuali kita mau punya sistem misalnya ada block seat, ada kursi yang kemudian dikhususkan kuotanya untuk perempuan. Nah itu mungkin lain cerita dan itu mungkin bisa menjadi satu bahasan lain lagi di dalam konteks sistem pemilu kita seperti itu. Tetapi yang paling penting tadi juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa keterwakilan perempuan ini problemnya adalah di partai politik dan bagaimana kemudian partai politik itu melakukan pendidikan politik terutama kepada kader-kader perempuannya seperti itu. Bagaimana kemudian akses perempuan baik itu caleg ya atau politisi secara umum kita harus terhadap tahan sebentar, ada konferensi pers dari Mahkamah Konstitusi. Kita Kami coba akan lihat kembali ke Anda. Dalam konteks keterwakilan perempuan ada berapa persen sih pengurus perempuan di partai politik misalnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan tapi ditahan terlebih dahulu Mas Kavi, kita akan mencoba untuk menunggu ada konferensi pers dari Mahkamah Konstitusi. Kita akan coba kembali untuk tersambung dengan narasumber kami pada siang ini, ada peneliti dari Perludem, Perkumpulan Pemilu dan juga Demokrasi, ada Mas Kavi Adlan Hafiz. Mas Kavi, tadi sedikit dijeda ya karena ada konferensi pers dari anggota Dewan di Mahkamah Konstitusi. Mas Kavi, dilanjutkan kembali. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam dissenting opinion-nya pada hari ini. Berbeda dengan Hakim Konstitusi lainnya, apakah ini mempengaruhi dari putusan pada hari ini, Mas Kavi? Ya, tentu di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri gitu ya, ketika misalnya RPH pasti para hakim ya di dalam rapat permusyawaratan hakim itu para hakim kemudian pasti membahas ya bagaimana pandangan-pandangan mereka dan lain sebagainya seperti itu. Tentu pandangan Prof. Arief Hidayat juga pasti dipertimbangkan di dalam RPH tersebut gitu ya, tetapi lagi-lagi seperti yang kita lihat gitu ya bahwa ada 8-1 ya komposisi hakim yang kemudian menolak permohonan dan kemudian ada satu yang melakukan dissenting yaitu Pak Arief Hidayat seperti itu. Baik, artinya untuk pemilu ke depan setelah 2014 dissenting opinion ini akan kembali dimasukkan ke klausul pasal yang ada di sistem pemilu atau bagaimana dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017? Gimana Mas? Mohon maaf. Apakah klausul dissenting opinion ini akan dimasukkan oleh anggota Dewan dalam perubahan atau revisi Undang-Undang Pemilu nantinya, Mas Hafiz, untuk di pemilu berikutnya? Kita belum tahu ya akan seperti apa, tetapi memang hendaknya juga dissenting opinion Pak Arief Hidayat kemudian juga dipertimbangkan gitu ya di dalam misalnya naskah akademik dan lain sebagainya. Apalagi di Undang-Undang Pemilu 2017 ini kan sebetulnya tidak berubah ya Mas ya. Biasanya kan kalau kita lihat secara historis gitu ya, pasca pemilu 99 yang kemudian mengatur undang-undang pemilu 2004 dan seterusnya seperti itu. Tiap pemilu kemudian dia punya undang-undang kemudian berganti. Tetapi di 2024 ini
undang-undang pemilunya kemudian masih sama seperti itu. Kita harapkan gitu ya Baik. bahwa sebetulnya 2021 atau 2022 kalau saya tidak salah sudah ada RUU pemilu yang dimana itu sudah masuk di dalam prolegnas. Sebetulnya arena untuk membahas sistem pemilu, kemudian kritik-kritik pemohon gitu ya yang tadi disampaikan itu sebetulnya bisa kemudian sayangnya kemudian kita lihat ya bahwa di sana. Tapi sayangnya kalau RU-nya ditarik dari prolegnas. Baik, Mas. Halo? Ya, Mas Kavi masih tersambung, Mas Kavi. Mas Kavi, Halo. kalau kita kembali, baik, nampaknya terputus. Kami minta maaf atas gangguan komunikasi dengan peneliti Perludem dari Kavi Adlan Hafiz yang tadi sudah disebutkan oleh peneliti Perludem bahwa kedepannya tentu ada masukan-masukan terhadap sistem pemilu yang ada di tanah air, yaitu sistem pemilu proporsional terbuka. Meskipun ada dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat pada hari ini dan tidak berpengaruh terhadap sistem pemilu proporsional terbuka yang nantinya akan dijalankan dalam pesta demokrasi di tahun 2024. Bisa saja merevisi undang-undang pemilu, tapi tidak memakan waktu yang cukup singkat, tidak dalam waktu yang pendek, perlu waktu yang lama untuk merevisi sebuah undang-undang termasuk dari undang-undang pemilu itu sendiri.